Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru minal iman. Al-hadis. Sahabat HA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian semua diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan membahas masih seputar tentang sabar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun 'alal khashiin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semua diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mau ujian besar maupun itu ujian kecil, maka tanamkanlah di dalam diri kita ini adalah sifat sabar. Karena sabar merupakan sebuah esensi, salah satunya as-sabru minal iman. Sabar merupakan sebuah sebagian iman. Itu kata Rasulullah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita semua ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, besar sekali menurut kita. Hati-hati. Apabila hidup ini banyak ujian, berarti itu tandanya kalian mau naik kelas. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah naik kelas, berarti kelas keyakinan kita, kelas kesabaran kita, kelas ketakuruban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan sebuah imbalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ujian menerpa kepada diri kita dan keluarga kita, bahkan sahabat kita semuanya, maka wasta'inu, kata Allah, meminta pertolonganlah kalian semua bisobri, dengan sabar, wassalah, dengan sholat gitu. Wa inah, dan sesungguhnya sabar dengan sholat, lakabiratun 'alal khashiin, itu lebih baik daripada orang-orang yang khusyuk. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Maka sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dan sholat itu merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan ujian yang telah Allah berikan. Allah tidak semata-mata akan memberikan ujian kepada diri kita dan keluarga kita, kepada sahabat kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan sesuai memberikan ujian tersebut, dan tidak semata-mata memberikan ujian, Allah akan memberikan yang namanya kekuatan mental diri kita. Maka jangan sampai diri kita frustasi atas ujian yang telah Allah berikan kepada kita. Justru apabila kita selaku orang yang juhud, orang yang istiqomah kepada Allah, maka akan menerima khairihi yang baik, wasarihi yang buruk, minallahi ta'ala, itu semua yakin. Itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat HA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga kelakuan kita. Karena apa? Karena pepatah mengatakan, berpikirlah sebelum bertindak, memasaklah sebelum lapar, dan beramallah sebelum meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yakinlah setiap yang bernapas, yang bernyawa, akan terkena yang namanya mati, maut.
akan hancur, akan mati. Ingatlah sahabatku, karena dunia ini hanyalah sebuah tempat untuk merantau. Karena rantauan-rantauan setelah alam dunia masih panjang. Setelah kita dari alam rahim, maka ke alam dunia. Setelah alam dunia kita akan menuju alam barzah dan alam sebagainya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti sari daripada pokok pembahasan ini, ketika kita ditimpa ujian yang besar kepada diri kita, ujian yang sangat menerpa hati kita, diri kita dan keluarga kita, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha la kabiratun ilal khashiyin. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha la kabiratun ilal khashiyin. Maka kuncinya menghadapi ujian sebesar apapun itu ujiannya dengan dua perkara. Pertama, bersabar, dan yang kedua dengan sholat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan pintu gerbang maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ayolah sahabatku, ayolah para mujahid Allah, ayolah para pejuang, para pemuda, para generasi penerus as-subbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini, pemimpin hari esok, pemimpin di masa yang akan datang, harus mempersiapkan diri kita, mental kita, kekuatan kita, ilmu kita, harta kita, pokoknya bastotan fil ilmi wal jismi harus matang dan melekat di dalam diri kita. Karena kita ini adalah sosok seorang laki-laki. Jangan sampai wajah laki-laki tetapi hati Hello Kitty. Nauzubillah sahabatku, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayolah dengan sabar, dengan tawakal, dengan menerima ujian, itu merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita lebih berkualitas, supaya diri kita lebih mantap akidah, mantap keyakinan kita kepada Allah. Karena ketika Allah memberikan ujian kepada kita, menurut ahli arifin yang sudah makrifat kepada Allah, itu adalah salah satu bukti Allah sayang kepada kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, wahai sahabatku, maupun di mana kalian berada, yang penting semuanya itu di buminya Allah. Jangan luput, kalian semua harus bersabar. Haliyahnya kita tapakuri seperti pohon ubi, pohon sampe ya sahabatku, kalau bahasa Sundanya. Ketika batang sampe atau ubi dilempar di mana saja, atau singkong, si batangnya itu dilempar, entah di yang kering entah di yang panas, tetap dia itu akan jadi. Maka kita ini harus menjadi mujahid jadi, pejuang jadi gitu, pelajar jadi, generasi penerus jadi gitu. Jangan menjadi generasi penerus yang abal-abal. Naudzubillah min dzalik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama kita tingkatkan kesabaran, yang kedua tingkatkan ketawakalan, yang keempat marilah kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Dan ada satu pepatah mengatakan, harta tahta jasa wanita tidak akan berlaku apabila Allah sudah berkata dia adalah jodoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.